Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sistem. Nah, jumlah kalor yang diperlukan itu sebanding dengan massa dari benda yang diberi kalor, dialiri kalor. Dan juga sebanding dengan perubahan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Jadi ketika dialiri kalor kan pasti suhunya akan mengalami peningkatan. Maka perubahan suhunya itu akan sebanding dengan jumlah kalornya. Karena ada unsur kesebandingan, maka muncullah biar jadi sama dengan muncullah konstanta. Konstantanya menunjukkan banyaknya kalor, menunjukkan kesebandingan banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh masing-masing jenis benda. Jadi setiap benda itu punya karakteristik sendiri sehingga dia membutuhkan jumlah kalor yang berbeda-beda untuk bisa menaikkan suhu yang sama. Nah, besaran tersebut yang disebut dengan kalor jenis atau yang dilambangkan dengan C. Jadi masing-masing benda itu akan memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari partikelnya. Sehingga jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu suatu sistem itu dirumuskan dengan Q itu jumlah kalor sama dengan M kali C kali delta T. M itu massa, C itu kalor jenis yang bergantung pada jenis bendanya, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Karena perubahan suhu berarti dapat diartikan bahwa ini untuk mencarinya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Pada kasus-kasus tertentu, untuk menentukan massa benda yang dialiri kalor itu cukup sulit, sehingga ada besaran yang bisa mengubah untuk itu. Tadi karakteristik benda itu kalor jenis, kemudian mengukur massanya itu susah, sehingga massa kali kalor jenis itu dirumuskan lain dengan kapasitas kalor. Kapasitas kalor artinya dia juga bergantung pada jenis bendanya, tapi kita tidak perlu menghitung massa bendanya. Kalau kapasitas kalor itu dilambangkan dengan C besar. Nah, contohnya apa? Misalnya pada kalorimeter. Kalorimeter itu kita tidak perlu mengukur massa bendanya, sehingga kita gunakan kapasitas kalor. Berarti untuk kalorimeter kapasitas kalornya akan berbeda dengan benda lain, karena ini merupakan karakteristik juga dari bendanya. Sehingga besarnya kalor itu bisa dirumuskan dengan Q sama dengan C besar kali delta T. Sama saja dengan yang tadi, hanya penggunaannya yang mungkin agak berbeda. Nah, ketika ada dua buah benda yang berada pada suatu sistem, maka akan berlaku hal-hal seperti ini. Jika bagian yang berbeda dari sistem yang terisolasi berada pada temperatur yang berbeda, artinya ada dua benda pada sistem yang terisolasi, hanya dua ya, kalor akan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Ini sudah secara alamiah dari kalor seperti itu. Nah, jika sistem terisolasi itu terisolasi seluruhnya, maka tidak akan ada energi yang bisa keluar dari sistem tersebut dan juga masuk ke sistem tersebut. Sehingga pada sistem itu berlaku hukum kekekalan energi. Dengan
rumusannya adalah kalor yang dilepaskan oleh benda yang bertemperatur tinggi akan sama dengan besarnya kalor yang diterima oleh benda yang bertemperatur rendah. Karena tadi tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk. Jadi yang diberikan dari yang benda suhunya tinggi itu akan sama dengan yang diterima oleh benda yang suhunya rendah. Atau kalau kita rumuskan, maka rumusannya adalah kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepaskan. Nah, kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepaskan ini disebut dengan asas Black, hukum kekekalan energi pada sistem terisolasi. Contohnya apa? Misalnya pada kalorimeter biasanya itu ada benda yang suhunya, misalnya air itu suhunya tinggi, dipanaskan, kemudian dicelupkan benda logam yang suhunya rendah, maka di situ akan ada dua benda. Bendanya adalah logam dan juga air. Nah, air akan mengalirkan, secara otomatis akan mengalirkan energi kalornya ke benda tersebut, sehingga benda yang dialiri kalor itu akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan air akan mengalami penurunan suhu. Sampai kapan? Sampai keduanya mengalami yang namanya kesetimbangan termal, atau identifikasinya adalah suhu kedua benda tersebut sama. Kalau ilustrasinya seperti ini, misalnya ada benda, ini di sini ada benda yang coklat dan putih. Yang coklat itu suhunya lebih tinggi daripada yang putih, kemudian dicampurkan. Maka benda A, itu yang coklat, itu akan melepaskan kalor, dan benda B itu akan menyerap kalor. Nah, besarnya kalor yang dilepaskan oleh benda A yang coklat itu sama dengan besarnya kalor yang diterima oleh benda putih, sampai suhu antara coklat dan putih itu sama. Ketika sudah sama, maka tidak akan ada aliran kalor lagi, karena kalor selalu berpindahnya hanya ketika terjadi perbedaan suhu. Nah, hukum kekekalan energi ini yang disebut dengan asas Black. Biasanya langsung rumusan kan, dilepas sama dengan diterima. Nah, itu asalnya dari ini. Apakah hanya berlaku pada dua benda, Bu? Iya. Tidak, ketika interaksinya ada tiga benda, maka akan berlaku untuk ketiga benda tersebut sampai terjadi kesetimbangan termal. Tapi kan pasti ada yang lebih tinggi suhunya untuk bisa melepaskan energi dan diterima oleh dua benda yang suhunya rendah. Jadi misalnya ini ada coklat, terus putih, ada abu-abu. Abu-abu suhunya sedikit lebih tinggi daripada B, tapi nanti akan lebih rumit karena yang abu-abu akan mengalirkan kalor ke sini dulu, baru menerima dari ini. Jadi alirannya bisa coklat ke abu-abu, abu-abu ke putih, dan coklat ke putih. Jadi relatif lebih rumit, tetapi prinsipnya adalah sama. Kalor yang dilepaskan oleh benda yang suhunya tinggi akan sama dengan besarnya kalor yang diterima oleh benda yang suhunya rendah.